Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Melanie Hermana Putri, Anggi Patricia Patel, Nadira Hugi Azara Lubis, Nur Anissa Septiani, dan Elza Putri Amsyah akan mempresentasikan tentang implementasi CRM pada PT Unilever. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Unilever. Itu sudah tidak asing ya di telinga kita karena produknya itu sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sepertinya kita menggunakan produk dari PT Unilever ini. Unilever ini adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Nah, PT Unilever ini tuh berpusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Nah, didirikannya itu pada tahun 1980 sebagai hasil penggabungan dari margin asal Belanda dan margin Uni dan produsen sabun asal Inggris, Flavor Brothers. Merupakan perusahaan yang paling tua di dunia yang sudah beroperasi dan menjual produknya lebih dari 990 negara. Baik, selanjutnya ini adalah CRM, yang dimana PT Unilever ini tuh mempunyai CRM-nya sendiri. Nah, CRM ini tuh Customer Relationship Management, yang dimana CRM ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari kegiatan, penjualan, pemasaran, serta strategi pelayanan yang dapat mencegah aktivitas yang tidak terkoordinasi dengan baik antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, perusahaan menggunakan CRM ini untuk berinteraksi dengan pelanggan agar perusahaan bisa mendapatkan penilaian lebih baik dari pelanggan. Nah, karena kan pelanggan ini kan lebih suka di-treat secara personal dibanding sama rata gitu. Jadi dengan CRM ini tuh perusahaan juga bisa menganalisa perilaku pelanggannya ini biar si perusahaan ini tuh bisa nge-treat bagaimana sih cara layanin pelanggan ini secara personal lebih gitu loh. Dan dari treatnya ini tuh bisa menimbulkan rasa loyalitas terhadap perusahaannya. Karena pada dasarnya sasaran utama dari CRM ini tuh bukan terfokus dari kepuasan pelanggan, tapi dari loyalitas pelanggannya gitu. Jadi pelanggannya itu nggak terus-terusan cuman memakai produknya, tapi juga menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Si CRM ini tuh terfokus bukan dari apa yang ingin perusahaan jual, tapi dari penilaian dari si pelanggannya ini. Selanjutnya adalah manfaat CRM pada PT Unilever. Yang pertama, mengidentifikasi dan pada pelanggan, yang dimana yang seperti saya bilang tadi, perusahaan ini menganalisa perilaku pelanggan dan untuk bagaimana cara mereka melayani pelanggannya secara personal gitu, dan biar dapat dipertahankan untuk layanan yang lebih menguntungkan dan layanan yang lebih besar gitu. Dan kedua, menelusuri ketika pelanggan menghubungi perusahaan dimanapun titiknya hubungannya. Nah, dari sistem CRM ini sendiri tuh manfaatnya tuh kayak memberi pengalaman yang konsisten dan layanan serta dukungan superior bagi pelanggan dari semua titik yang dipilih oleh pelanggan. Nah, selanjutnya permasalahan CRM pada PT Unilever. Nah, awal mula permasalahan CRM pada PT Unilever ini adalah ketika mereka hanya memiliki database yang hanya ada di pusat panggilan saja, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Nah, sehingga hal ini tuh mengharuskan si perusahaan buat merekrut agen untuk menjelaskan produk-produk yang mereka miliki ke para konsumen. Nah, akan tetapi si PT Unilever ini tuh merasa kesulitan untuk mencari agen ini. Nah, karena si PT Unilever ini tuh punya gudang informasi yang sangat luas. Akibatnya, para konsumen ini kurang familiar atau kurang tahu mengenai informasi produk-produk yang PT Unilever ini miliki. Nah, sehingga mereka itu beralih ke produk-produk lain yang notabene-nya memiliki informasi yang cukup mereka ketahui atau familiar di telinga mereka. Nah, untuk selanjutnya adalah pengimplementasian CRM pada PT Unilever. Nah, pastinya si PT Unilever ini tuh berusaha buat nyari solusi yang bisa nanganin permasalahan dari CRM yang mereka hadapi tadi. Nah, setelah mereka berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada ini, pada akhirnya mereka ini berhasil nemuin si Real Dialog. Nah, di mana Real Dialog ini tuh dapat menganalisa pelanggan, juga menyediakan kontak agen agar para pelanggan ini dapat membaca tanggapan serta bertanya mengenai produk-produk PT Unilever ini. Nah,
Selain itu, serial dialog juga bisa membantu perusahaan untuk mengontrol pesan yang masuk, mengumpulkan data konsumen, membantu agen untuk untuk ngasih jawaban dengan cepat ke para konsumennya. Bahkan serial dialog ini tuh bisa membantu eksekutif dan manajer untuk mengukur kepuasan konsumen dari komentar-komentar yang konsumen kasih. Nah, sehingga si para manajer ini tuh bisa merespon komentar-komentar yang diberikan konsumen secara real time. Nah, setelah tadi dijelaskan bahwa PT Unilever itu memanfaatkan real dialog untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat real dialog. Nah, manfaat real dialog itu yang pertama adalah meningkatkan pengalaman konsumen. Jadi, real dialog itu tuh ketika konsumen mencari produk yang mereka inginkan, real dialog akan memberikan informasi-informasi terkait dengan produk tersebut gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa real dialog itu tuh bisa meningkatkan resolusi masalah dan akurasi informasi untuk pengalaman konsumen. Nah, dengan menggunakan real dialog ini juga, Unilever itu mencapai akurasi 94%. Nah, akurasi ini tuh belum pernah tercapai sebelumnya gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan untuk memahami berbagai cara perwakilan dan pertanyaan frasa kepada konsumen gitu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan manajemen perusahaan. Real dialog ini mendukung multiple touch point yang dibangun dengan memanfaatkan konten seperti halaman web, dokumen, file, dan sistem informasi. Nah, ini tuh sangat ideal bagi perusahaan seperti Unilever yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mengelola informasi tentang sejumlah topik. Selain itu, konten baru juga dibuat oleh pengguna bisnis non-teknis seperti agen pusat kontak, manajer produk, pemasaran, dan lain-lainnya untuk memastikan bahwa pengguna akhir menerima informasi terkini. Dengan adanya ini tuh, perusahaan itu dapat memelihara dan memperbarui informasi untuk pengguna akhir dengan biaya yang lebih minimal. Nah, yang ketiga itu manfaat dari real dialog itu adalah mendapatkan wawasan konsumen yang dapat ditindaklanjuti. Dengan adanya real dialog, manajer itu dapat mengukur seberapa kepuasan konsumen terhadap produk yang telah diproduksi oleh PT Unilever. Nah, real dialog juga bisa mengidentifikasi dan menanggapi tren-tren apa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga memberikan feedback konsumen sehingga kita tuh memahami kebutuhan mendesak apa sih yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini juga berguna untuk memajukan tujuan bisnis PT Unilever dalam menghadirkan produk yang memenuhi selera, gaya hidup, dan harapan konsumen yang terus berubah. Selain ada manfaat, ada juga dampak yang dirasakan oleh PT Unilever terhadap implementasi real dialog. Real dialog dianggap sangat efektif dalam menangani dan menyelesaikan berbagai masalah melalui layanan dan juga perubahan konten. Sejak implementasinya, Unilever ini telah melihat hasil yang berdampak tinggi untuk perusahaan mereka, termasuk diantaranya yaitu pertama pengurangan 90% dalam penggunaan email yang efektif dengan hanya 10 email diteruskan sebagai perwakilan. Kemudian yang kedua ada pengurangan 50% ke panggilan meja bantuan internal karena basisnya terdiri dari sekitar 135 agen dan memiliki akses langsung ke informasi di seluruh perusahaan. Jadi panggilan langsung ke meja bantuan internal ini dapat dikurangi karena basisnya bukan lagi terpusat tapi menyebar di 135 agen ini karena mereka sama-sama memiliki akses informasi langsung di seluruh perusahaan. Kemudian yang keempat ada peningkatan waktu penanganan panggilan. Jadi panggilan ataupun pesan dapat ditangani lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian yang keempat ada pengembalian investasi yang cepat karena informasi didapatkan dan juga dibagikan secara cepat dan juga bisa dibilang secara real time atau langsung. Maka pengambilan keputusannya pun akan menjadi lebih cepat sehingga otomatis berpengaruh pada pengembalian investasi yang ikut menjadi cepat juga. Dengan implementasi real dialog dan juga bermitra dengan Asto Solution ini, perusahaan Unilever akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa dengan mereka dapat memangkas keseluruhan interaksi dan juga biaya operasional, meningkatkan kinerja, mempertahankan banyak pelanggan, memberi produk dan layanan yang terdepan, dan juga meningkatkan pendapatan pada perusahaan mereka. Kesimpulannya adalah
dalam memecahkan masalah yang dihadapi PT Unilever, baik dari produksi, keuangan, marketing, penjualan, maupun pelayanan kepada pelanggan. Mereka menerapkan salah satu sistem informasi dalam CRM mereka, yaitu Real Dialog, di mana Real Dialog ini dapat membantu perusahaan untuk membantu mengontrol pesan, mendata konsumen, memberikan jawaban lebih cepat, dan juga lebih fokus dalam membangun hubungan. Ketika sistem Real Dialog ini diterapkan pada situs web di tahap selanjutnya, maka manajer akan dapat langsung merespon konsumen dan juga komentar-komentar secara real time. Itulah penjelasan mengenai CRM, Real Dialog yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nadira dan Melani, manfaat serta dampak yang ada. Adapun sumber-sumber atau artikel jurnal yang kami jadikan landasan untuk materi PowerPoint ini. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah wawasan baru untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.